Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini mengenai Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42 yang bercerita tentang Marta dan Maria. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika merenungkan mengenai Marta dan Maria ini, saya merasa kesulitan. Karena apa? Karena kekurangan pemahaman saya. Itu yang jelas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jujur saja bahwa ini susah untuk dilakukan. Karena kalau mau memilih, mau jadi Marta atau mau jadi seperti Maria, itu juga susah. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak mungkin yang hanya seperti itu. Tapi memang ada orang-orang yang demikian. maunya gitu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Marta melayani Tuhan, karena memang Marta yang menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, lalu memang begitu repotnya dia melayani Tuhan. Di sini dikatakan Maria sangat sibuk. Kalau orang desa, orang lalu mengatakan, "Wes, mbok rasa repot-repot," gitu. Tetapi ya semua yang disajikan ya diterima. Itu yang biasanya terjadi di desa. Tetapi ini mungkin desa yang kampung yang mungkin 2000 tahun yang lalu, ya mungkin hampir sama dengan kita di sini. Meskipun kita sekarang sudah maju, nah, dulu di sana juga maju. Menurut tahun 2000 itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Marta konsekuen menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta konsekuen untuk melayani semua yang ada, yang bersama dengan Tuhan Yesus. Para muridnya juga. Tidak sedikit. Kalau yang datang bersama Tuhan Yesus 12 orang, berarti ada 13 bersama Tuhan. Ya, kalau ada murid-murid yang lain bagaimana? Pasti akan banyak sekali. Lalu penerima tamu pasti akan sangat sibuk, yaitu Marta. Marta hanya menginginkan supaya adik atau saudaranya itu ikut membantunya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menginginkan demikian. Marta, Marta. Seperti tadi dikatakan demikian. Namun demikian, kata-kata seperti itu kan kita yang mengatakan ketika membaca. Tetapi mungkin Tuhan Yesus memberikan aksen atau memberikan penekanan kata Marta, 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 atau Marta, Marta. Nah, itu kan kita juga nggak tahu.
Tetapi yang jelas adalah engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak hal yang harus dipikirkan untuk menerima Tuhan di dalam diri kita. Pandangan saya. Marta menyusahkan diri, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara dalam menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Kalau bagi saya, ini harus begini, harus begini, harus begitu, harus seterusnya. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Tadi dikatakan di bagian Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Bagi saudara-saudara kita yang sudah mengimani atau percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita semakin mendekat seperti Maria. Mendengarkan sabdanya. Duduk dekat Tuhan, mendengarkan sabdanya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang belum meyakini, belum mengimani. Ini ada seperti yang saya ungkapkan ini. Ini adalah kisah dalam Injil yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan sabdanya. Kita imani. Lalu kita lakukan. Ketika orang tidak mau mendengarkan, atau ketika orang hanya separuh-separuh mendengarkan, tidak mau mampu menerima di dalam hatinya, pasti pengetahuan, pemahamannya itu juga akan jauh lebih sedikit, jauh dibandingkan orang yang berdekat-dekat mau mendengarkan dengan seksama. Seperti Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Bagi kita, para katekis, mari kita semakin lama semakin mencoba mencari detailnya itu seperti apa. Pemahamannya yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan-jangan kita juga salah dalam memberikan pengajaran yang sebenarnya hanya meneruskan pengajaran Tuhan. Semoga tidak ada distorsi pemahaman yang kita berikan kepada katekumen. Dan akhirnya katekumen pun akhirnya juga mampu mengembangkan pengajaran itu menjadi semakin baik. Menjadi berkembang. Lalu, kasih Tuhan itu tidak akan bisa diambil dari orang lain. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, yang sudah mampu mendengarkan itu, tidak pernah diambil oleh sang jahat, sang setan, dan juga bisa disamakan atau bisa disejajarkan dengan semoga kasih Allah itu tidak pula diambil oleh dunia ini. Semoga dunia ini memberikan dukungan kepada kasih Allah kepada kita. Jangan sampai kasih Allah itu lepas karena kita melihat kepada dunia. Inilah yang saya katakan dengan jangan sampai kasih Allah itu lepas supaya kita benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus. Kita dekat dengan Allah yang ada di surga. Amin. Berkah dalam.